Indonesia Emas 2045 itu kan butuh waktu puluhan tahun ya. Tapi gimana kalau semua target itu bisa kita capai cuma dalam semalam? Halo semua, apa kabarnya nih di hari yang indah ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini gue mau ngajak kalian berfantasi dikit. Tapi bukan fantasi yang aneh-aneh loh ya. Coba-coba bayangin deh, gimana kalau seandainya besok pagi pas bangun tidur, tiba-tiba Indonesia udah jadi negara maju. Jalanan mulus, internet super kenceng, dompet tebal. Kedengarannya enak banget kan? Salah besar. Justru itu adalah awal dari mimpi buruk paling nyata yang bakal kita semua alamin. Kenapa? Karena ada satu hal krusial yang gak bisa dibeli pakai duit. Dan justru hal itulah yang bakal ngehancurin kita dari dalam. Oke, dengan kondisi mentalitas dan SDM kita yang kayak sekarang, itu bukan berkah. Yap, benar banget. Itu bukan akhir dari masalah kita. Justru, itu adalah awal dari sebuah neraka. Dengan level yang benar-benar baru. Kenapa? Karena kemajuan fisik yang nggak diimbangin sama kemajuan mental, itu adalah resep bencana paling sempurna. Nah, biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ini deh. Negara kita itu bakal punya tubuh raksasa, super kuat, lengkap dengan infrastruktur canggih. Tapi otaknya, cara berpikir kita semua, itu masih selevel balita. Punya kekuatan dewa, tapi nggak punya rasa tanggung jawab sama sekali. Kebayang nggak sih bakal sekacau apa? Yuk kita bedah 4 skenario mimpi buruk yang bakal terjadi. Bayangin deh, kita punya reaktor nuklir secanggih di film-film sci-fi. Tapi yang jaga panel kontrolnya itu orang yang baca instruksi masak mie instan aja nggak pernah sampai selesai. Itu namanya nyari penyakit. Bencana Chernobyl versi kearifan lokal. Fasilitas triliunan rupiah bisa meledak cuma karena satu kata, ngegampangin. Nih, coba lihat tabel ini deh. Di satu sisi, ada mentalitas negara maju. Aturan itu harga mati. Telat 1 menit itu bencana. Baut kendor sedikit aja itu udah krisis nasional. Di sisi kita, bisa diatur lah. Jam karet biasa. Baut kendor, ganjel aja pakai karet ban. Kelihatan kan masalahnya di mana? Teknologi secanggih apapun bakal jadi rongsokan kalau mental operatornya masih kayak gini. Intinya tuh cuma satu. Dan ini emang brutal. Ngasih teknologi canggih ke orang yang mentalnya belum siap, itu sama kayak ngasih granat ke monyet. Bukannya dipakai buat kebaikan, malah dilempar ke kepala orang. Yang ada cuma kehancuran total. Kalau lo mikir yang tadi itu udah parah, tahan dulu. Bencana kedua ini lebih nyesek lagi, karena langsung nyerang dompet dan harga diri lo. Coba dia lihat data ini. Skor literasi dan sains kita, menurut data PISA, itu masih jauh banget di bawah rata-rata negara maju. Ini bukan opini loh ya, ini fakta. Angka-angka ini nunjukin ada gap, ada kesenjangan kompetensi yang gede banget antara kita dan dunia yang pengen kita tuju. Sekarang, bayangin perusahaan teknologi raksasa dunia buka kantor pusat di sini karena negara kita udah maju. Mereka pasti butuh ribuan insinyur AI, peneliti bioteknologi, sama manajer proyek kelas dunia. Pertanyaannya gampang, siapa yang bakal ngisi posisi-posisi keren itu? Jawabannya, kalau mau jujur-jujuran, kemungkinan besar ya bukan kita. Dengan gap keahlian yang ada sekarang, posisi-posisi strategis itu hampir pasti bakal diisi sama tenaga ahli dari luar negeri yang emang udah siap. Dan ini dia realitas pahitnya. Kita mungkin bakal bangga banget ngelihat gedung-gedung pencakar langit yang canggih di mana-mana. Tapi peran kita di dalamnya bisa jadi cuma sebatas pekerja level bawah. Kita jadi penonton atau bahkan jadi pelayan di panggung kemajuan negeri kita sendiri. Ini kan sama aja kayak penjajaran ekonomi gaya baru. Gue tanya lagi sekarang nih setelah dengar semua ini. Masih mau mimpi Indonesia maju dalam semalam? Coba bayangin kita punya taman kota yang super estetik, MRT yang bersih dan tepat waktu. Keren kan? Harusnya sih gitu. Tapi mari kita lihat realitanya dalam 24 jam. Kursi taman yang tadinya mulus udah penuh coretan Daddy Love City. Halte bus yang wangi jadi bau pesing. Tempat sampah pintar yang canggih. Komponennya udah dicolong buat dijual kiloan. Fasilitas kelas dunia hancur dalam sekejap sama perilaku zaman batu. Di negara maju, semuanya serba digital, serba terhubung. Tapi dengan tingkat literasi digital kita yang sekarang, ini tuh resep sempurna buat bencana keamanan nasional. Dan beginilah jadinya, saldo digital triliunan rupiah itu bakal jadi prasmanan gratis buat para hacker internasional. Cuma dikasih link, selamat Anda dapat kuota gratis, langsung ludes semua.
Pengen gaya punya smart home tapi password wifi-nya 123456? Ya wassalam, seisi rumah lo bisa dikontrol sama orang iseng dari negara lain. Oke, cukup horornya. Terus solusinya apa dong? Ini dia bagian yang paling gak enak buat didengerin. Sebelum kita mimpi terlalu tinggi jadi negara maju, coba deh tanya ke diri sendiri hal yang paling dasar. Lo udah bisa antri dengan benar belum? Atau masih suka nyelak kalau ada kesempatan sekecil apapun? Pertanyaan kedua, lo udah bisa bedain mana berita hoax mana yang fakta? Atau masih termasuk tim yang pokoknya langsung share dulu urusan bener atau salah belakangan? Karena pada akhirnya ya inilah intinya teman-teman. Sebuah negara itu nggak akan pernah bisa lebih baik dari kualitas rakyatnya. Kalau individunya masih berantakan, negaranya juga pasti bakal berantakan. Kemajuan itu harus dimulai dari dalam, dari diri kita masing-masing. Gue ngomong kayak gini tuh bukan buat bikin kita jadi pesimis, tapi biar kita realistis. Punya mimpi itu wajib, harus. Tapi mimpi doang tanpa ada kerja keras buat benerin diri sendiri, itu bukan visi, itu namanya halusinasi. Nah, sekarang giliran lo. Coba deh pikirin, menurut lo, satu aja hal kecil yang harus kita semua perbaiki dari diri sendiri, mulai sekarang, sebagai langkah pertama menuju negara maju. Tulis jawaban lo di kolom komentar ya, gue pengen banget baca. Yuk kita mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai hari ini.